Halo guys, Vira di sini. Oke, saya di sini bakal sedikit ngejelasin atau kita bakal sama-sama mencari tahu apa itu komputer atau sejarah komputer dari generasi ke generasi. Oke, pada generasi pertama, kita masuk pada generasi pertama. Oke, informasi ini saya dapatkan dari sumber Google, dari beberapa sumber, dan saya satukan dan saya lihat apakah sama atau tidak pada beberapa sumber ini. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu komputer pada generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 sampai 1956. Oke, ini pada zaman-zaman era kemerdekaan ya. Perangkat komputer pertama kali ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memorinya. Kemudian, komputer generasi pertama ini sangat mahal dan sangat besar, sehingga mengisi seluruh ruangan. Oke, ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia, mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Bisa dibayangkan betapa gede dan beratnya itu sampai memenuhi satu ruangan. Oke, komputer generasi pertama ini mengandalkan machine language, level bahasa pemrograman yang paling rendah dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyediakan satu perhitungan setiap waktu serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Bisa dibayangkan betapa lamanya pada komputer generasi pertama. Beda banget sama komputer yang kita rasakan pada sekarang. Oke, kita masuk ke komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963 diciptakannya transistor. Pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer pada generasi kedua. Ada fotonya di sini. Oke, transistor jauh menggulingi tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil. Jadi ukuran yang sebelumnya memenuhi satu ruangan diubah menjadi lebih kecil. Oke, dan komputer pada zaman ini menjadi lebih kecil, lebih cepat dan murah, dan hemat energi tentunya dibandingkan dengan pendahulunya pada generasi pertama. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan perkembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman yang tingkatnya lebih tinggi ya. Kapasitas memorinya sudah lumayan besar, kemudian tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Bisa kita ketahui bahwasannya tadi sebelumnya pada komputer generasi pertama itu membutuhkan waktu yang sangat lama, berminggu-minggu, berhari-hari. Sedangkan pada komputer generasi kedua sudah memiliki waktu yang lebih cepat. Kemudian kita masuk pada komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1964 sampai 1971. Ayo, sobat mahasiswa, kira-kira ada nggak ya yang udah lahir di tahun itu? Rasanya nggak ya? Rasanya itu kayaknya umur orang tua kita kayaknya. Oke, pengembangan Integer Circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga dalam pemakaian komputer generasi kedua. Jadi setiap generasi ini selalu dikembangin. Kemudian transistor membuat komputer cepat panas. Ternyata ada kekurangan pada transistor, walaupun transistor menggantikan tabung hampa tadi. Cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan oleh banyak orang. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan Integrated Circuit Chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Karena pada zaman sebelumnya komputer mungkin sedikit lebih mahal ya, atau sangat mahal dikarenakan harganya yang mahal tersebut tidak bisa digunakan banyak orang. Nah, pada komputer generasi ketiga ini sudah bisa digunakan banyak orang karena harganya juga bisa memadai lah ya di kantong mungkin. Kemudian komputer pada generasi keempat, 1971 sampai sekarang yang kita rasakan, mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC. Yang kita tahu tadi, IC tadi itu ialah pengganti yang kita tahu tadi bahwasannya IC tadi
pengganti transistor ya. Tapi pada komputer generasi keempat ini, IC mulai dibuat menjadi lebih banyak pada satu komputer yang disatukan ke dalam satu keping silikon. Oke, komputer generasi keempat ini rasanya lebih berkembang, lebih jauh berkembang daripada komputer generasi pertama ya, karena setiap generasi mendapat kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Seperti transistor, tabung hampa, IC, itu yang bisa kita rasakan ya. Kemudian komputer generasi pertama itu mengisi seluruh ruangan. Sekarang sudah muat dalam genggaman manusia seperti yang kalian ketahui, seperti Android, iOS, handphone yang kita gunakan pada saat ini, komputer, apapun itu. Kemudian muncullah laptop, nah, yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Nah, bisa kita rasakan kan ya? Dengan adanya komputer, laptop, handphone, kita bisa ngerasain banyaknya situs-situs atau web-web. Ya seperti saya sekarang, saya bisa mendapatkan informasi perkembangan tentang sejarah komputer dari generasi ke generasi melalui internet, jaringan. Kemudian terakhir komputer pada generasi kelima dari sekarang hingga masa depan. Oke, komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Interaction yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor dalam satu mikroprosesor. Gimana nih? Ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Oh, oke. Ribuan jadi satu. Digabungin. Komputer pada generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Keren ya? Ya, bisa kita rasain lah ya. Kenapa kita kurang mengetahui tentang perkembangan ini? Karena kita hanya menggunakan fasilitas yang ada tanpa kita mengetahui apa aja sih kandungan di dalamnya, apa aja sih yang ada dalam perangkat-perangkat tersebut, perangkat lunak maupun perangkat keras ya. Namun yang kita bahas kali ini adalah perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi. Ya, sudah banyak kita ketahui bahwasannya nanoteknologi sudah berkembang ya di era-era zaman sekarang. Buktinya sudah banyak sekali perkembangan atau pabrik industri yang mengembangkan nanoteknologi. Kemudian yang akan merubah besar wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara bahasa, dapat belajar secara sadar. Ternyata jauh sekali ya wajah dan fungsi komputer yang kita gunakan saat ini dengan komputer pada awalnya, pada generasi pertama hingga pada generasi sekarang. Pernah nggak sih sobat mahasiswa ngeliat gitu ada iklan-iklan bahwasannya kayak kita ngeluarin aja, kayak kita pencet udah keluar gitu layarnya kayak transparan, terus kita bisa ngatur semua schedule kita. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwasannya orang-orang sudah mendeteksi, sudah memperkirakan bahwasannya perkembangan teknologi sudah secepat itu di tahun ini. Namun kita dulu menduga-duga bahwasannya tahun 2021, tahun kemarin, kita sudah merasakan teknologi yang seperti itu. Tapi kalau saya tidak salah, saya pernah itu nonton banyak sumber gitu kan ya, di YouTube, gimana pun itu, bahwasannya ada sekarang teknologi dari perangkat lunak, perkembangan dari mulai komputer, laptop, Android, dia dijadiin kacamata, terus kita bisa ngelihat semua schedule kita di mata kita. Tapi orang ngelihat kita cuma pakai kacamata. Nah, itu juga termasuk perkembangan teknologi yang sudah dapat kita rasakan. Walaupun kita belum bisa ya untuk membelinya karena budgetnya mahal gitu ya. Dan saya dengar-dengar juga, saya lihat juga beritanya, ternyata kacamata tersebut belum diperjualbelikan karena masih dalam tahap pengembangan. Termasuk keren ya. Oke, buat sobat mahasiswa nih. Untuk saya sendiri lah ya, kita sebaiknya menggunakan komputer, menggunakan jaringan internet yang ada pada komputer dengan sebaik-baiknya, dengan menggunakan sarana teknologi dengan pintar. Jangan kita yang dimainkan oleh gadget ya, tapi kita yang memainkan gadget. Kita pinter
memainkan gadget, bukan gadget yang pintar memainkan kita. Oke, sampai situ dulu kayaknya semua pembahasan yang kita bahas kali ini. Oke, silakan like, comment, dan subscribe. Dan apabila saya ada salah, bisa di komen ya, apa aja yang kurang mungkin. Nanti bisa kita tambahin untuk kedepannya. Oke, sekian. Dadah.